berarti harus meningkat iman dan amal. Nah, maka kata para ulama, bagaimana cara kita menjaga spektrum iman supaya ruh Ramadan itu tidak pergi dari kehidupan kita? Di dalam Al-Quran ada perumpamaan dari Allah, dan ini diperumpamakan wanita. Ya, Allah menyinggung seorang wanita. Surah An-Nahl 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkana. Kata Allah, dan jangan seperti perempuan ini. Perempuan ini dia sudah memintal benang lalu dirajut menjadi kain. Ini benang ini sudah dirajut jadi kain, jadi taplak meja, jadi jilbab, jadi sarung. Tapi setelah itu diurai kembali satu persatu, bercerai-berai dan tidak ada manfaatnya kembali. Ini ulama tafsir ada yang mengatakan ini perempuan gila. Perempuan seperti ini gila. Kenapa? Sudah capek-capek dia pintal benang, dirajut jadi kain, diurai kembali. Ada yang mentafsirkan seperti perempuan yang sudah mengkepang rambutnya, lalu setelah dikepang diurai kembali. Itu kan kurang kerjaannya. Nah, ini persis seperti orang-orang yang sudah capek beramal soleh. Ramadan kemarin dia sudah capek qiyam, dia capek siang, dia capek witir, dia capek khatam Quran, dia capek iktikaf. Tapi setelah Ramadan semuanya hilang, diurai satu persatu. Iktikafnya nggak tahu kemana, Qurannya nggak tahu kemana, masjidnya lupa, siangnya tidak tahu kemana. Maka orang seperti ini, orang yang diperumpamakan seperti wanita yang gila. Naudzubillah. Makanya ini penting, Pak. Jadi saya lebih ingin menyampaikan pada pertemuan hari ini tentang bagaimana kita menjaga spektrum iman kita supaya pasca Ramadan ini kita tetap dalam keadaan istiqamah, karena itu yang paling berat. Ya, istiqamah itu nggak gampang. Makanya terus harus disentuh rohani kita, harus terus diingatkan kita. Nah, maka kata para ulama, bagaimana cara kita untuk mempertahankan spektrum iman? Yang pertama, seorang Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karyanya beliau mengatakan para salafun sholihin, salaf, orang-orang terdahulu. Kalau ada kata-kata salaf itu adalah pendahulu. Siapa? Generasi terbaik yang Nabi sampaikan. 3 generasi terbaik. Yang pertama, ya, Nabi dan para sahabat pasti. Kemudian para tabi'in, para tabi'in. Ini manusia terbaik yang Nabi katakan khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi itu di masaku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, dan setelah itu berarti para sahabat. Ya, tsummal ladzina yalunahum, dan setelah itu berarti para tabi'in. Nah, maka orang yang beragamanya seperti 3 golongan generasi ini, maka dia disebut salafi. Jadi salafi itu banyak, Pak. Ya, jangan dipandang salafi itu sempit, banyak salafi itu. Makanya orang yang beragama, cara beragama mengikuti pendahulu, dia juga salah. Jadi kita ini kalau sholat kita, baca Quran kita, kemudian muamalah kita mengikuti mereka, ya itu juga salah. Makanya ulama dulu disebutnya ulama salaf, ulama sekarang disebutnya ulama khalaf. Jadi kalau ulama itu berarti ya lama. Kalau saya ini baru, saya masih baru, subhanallah. Apa yang dilakukan para salaf? Yang pertama, itu ingin menjaga spektrum iman ini, kathratud doa, banyak doa, banyak minta sama Allah. Apa doanya? Doa supaya amal soleh kita 1 bulan kemarin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, penting, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa doa ini menjadi fondasi? Karena tidak ada cara setelah kita beribadah kepada Allah kecuali isti'anah.
dalam surah Al-Fatihah Allah ajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat menjadi sirrul Fatihah. Sir itu rahasia. Jadi kalau ingin tahu sirnya Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Rahasia Quran ada di Al-Fatihah. Sirnya Al-Fatihah ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai seorang Imam Ibnu Qayyim membuat karya, ya, satu kitab Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya satu ayat tapi dibahas menjadi sebuah buku 400 halaman, 2 jilid, bayangkan. Ini dahsyat betul ini rahasia. Ya, Bapak Ibu cari bukunya itu, Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 jilid.